Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumahnya dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah sebagai pertanda bahwasannya Allah menginginkan kebaikan kepada kita semua. Allahumma amin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik adalah Allah, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kitab Ahaditsu al-Akhlaq, hadis-hadis yang berkenaan tentang akhlak al-karimah, akhlak yang terpuji yang dianjurkan oleh Islam, yang disusun oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, salah seorang ahli ilm yang berasal dari kota Nabi, kota Madinah, dan insyaallah hampir semua di sini tidaklah asing ya nama beliau karena dahulu beliau sering ke negeri kita, bahkan mengisi tabligh akbar di Masjid Istiqlal. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita kali ini adalah tentang mengenal akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masih dalam kategori ya pentingnya akhlak mulia. Karena kalau kita berbicara akhlak mulia, pentingnya akhlak mulia, maka di situ juga kita berbicara tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah satu-satunya teladan bagi kita yang diikuti perkataan dan perbuatannya, ya, sebagaimana firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan tidaklah Nabi berbicara dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi ketika seseorang atau kita mempelajari urgensi akhlak, maka di situ juga kita membahas bagaimana kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya atau di luar rumahnya, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam pada
para sahabatnya, bagaimana akhlak Nabi SAW kepada pembantunya. Yang mana insya Allah kita semua akan sebutkan beberapa hadis dari hadis-hadis Nabi SAW serta perkataan ulama secara global. Ya, kenapa kita katakan secara global? Karena kalau kita membahas masalah ini, ya tidaklah cukup antara maghrib dengan isya. Karena saking banyak yang menceritakan tentang akhlak Nabi SAW, cukuplah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang memuji Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada dalam khuluq, budi pekerti yang sangat luhur. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Langsung saja kita sebutkan beberapa redaksi dari hadis-hadis dan perkataan ulama, kemudian sedikit mengomentari apa yang bisa kita komentari dari apa yang kita bahas. Disebutkan yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Baik, kita berhenti dulu di perkataan Abu Hurairah. Kita sering mendengar Abu Hurairah. Siapakah nama beliau yang sesungguhnya? Abu Hurairah ini nama atau bagaimana? Julukan. Nah, Abu Hurairah perlu kita ketahui, kalau ada Abu depannya bagi laki-laki, kalau perempuan Ummu, maka itu adalah kunyah. Itu adalah kunyah, yakni seperti kalau sekarang bahasa Indonesianya bapaknya Budi, ibunya mamanya Budi, ya seperti itu. Ya, itu dalam bahasa atau istilah Arabnya, bahasa Arabnya kunyah. Ya, itu istilahnya kunyah. Nah, Abu Hurairah dijuluki Abu Hurairah. Hurairah itu nama atau istilah kucing. Ya, istilah kucing. Karena beliau suka memelihara kucing atau ya main dengan kucing, sehingga tatkala disebutkan nama Nabi, tatkala Nabi SAW memanggil beliau, beliau sedang bersama kucing, maka disebutlah ya Aba Hurairah, wahai seorang yang sedang bermain dengan kucing. Ya, jadi kalau ada istilah Rasulullah itu memelihara kucing, mencintai kucing, ini belum ada dalilnya. Ya, belum ada dalil yang tegas Nabi sangat mencintai kucing. Iya, Nabi mencintai semua hewan yang tidak berbahaya. Ya, artinya hewan yang jinak. Tetapi kalau ada dalil khusus yang menyatakan Nabi mencintai kucing, maka harus membutuhkan dalil. Dan ternyata tidak ada dalilnya. Ya, yang mencintai atau yang suka bermain dengan kucing itu siapa? Abu Hurairah. Ya, karena di luar sana banyak beredar bahwasanya memelihara kucing adalah sunnah Nabi yang dulu Nabi SAW lakukan. Ini enggak benar, harus ada dalilnya. Ya, kalau memelihara kucing silahkan antum melihara kucing. Tapi kalau sampai dinisbatkan ini adalah sunnah Nabi SAW, maka tidaklah benar. Nama asli dari Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Ya, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Cuman nama beliau lebih familiar dengan nama kunyahnya, yaitu Abu Hurairah. Dan boleh kita juga menamakan dengan anak kita, atau yang belum mempunyai anak boleh. Ya, seperti Aisyah. Aisyah tidak memiliki anak, tapi diberi kunyah Ummu Abdillah, ya, ibu dari Abdullah, hamba Allah. Ya, maka tidak mengapa, enggak harus punya anak. Atau orang yang belum menikah ingin memiliki kunyah, silakan. Ya, tidak masalah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum linisaihim. Kata Nabi SAW, orang-orang mukmin yang sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya.
wa khairukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri mereka. Ya, orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan disahihkan dan dinilai hasan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini dalil yang pertama. Adapun dalil yang kedua senada dengan yang disebutkan Abu Hurairah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridainya. Qalat, meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlih. Sesungguhnya seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling lemah lembut terhadap keluarganya, yakni terhadap istri dan anaknya. Ya, yang pertama pakai linisaihim kepada istri-istrinya, kemudian yang kedua adalah dengan ahlihi, yakni keluarganya. Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah istri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dua-duanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Apa maksud dari penggalan dua hadis di atas? Ya, bahwasannya ya mukmin yang paling baik imannya, yang paling baik akhlaknya dan paling baik kepada keluarganya. Disebutkan kata Al-Imam Hulaimi rahimahullahu taala, kata Syekh Abdul Razak mengutip perkataan Hulaimi, dalla ala anna husnal khuluqi imanun, menunjukkan bahwa akhlak yang baik, akhlak yang bagus adalah iman. Adalah iman. Bahwasannya akhlak yang baik adalah iman. Wa adamahu nuqsanu iman, dan orang yang tidak berperangai dengan akhlak yang baik maka imannya surut. Maka terlihat iman seseorang itu baik atau tidak, berkualitas atau tidak dilihat dari akhlaknya. Jika akhlaknya baik menunjukkan imannya sedang meningkat. Jika akhlaknya buruk, apapun itu, tertuang dari ucapankah, dari perbuatankah, ya, dari segala tingkah lakunya, maka menunjukkan imannya sedang surut. Ya, ini berkaitan dengan iman. Wa annal mu'minin yatafawatuna fi imanihim, kata Al-Imam Hulaimi, dan ketahuilah bahwa al-mu'minin, kaum mukminin, yatafawatun fi imanihim, itu bervariasi imannya, tidak semuanya satu level. Ya, kita semua beriman kepada Allah, kita semua beriman kepada Rasul, beriman kepada yaumil akhir. Pertanyaannya, apakah derajat keimanan kita masing-masing sama atau bervariasi? Jawabannya adalah bervariasi. Buktinya apa? Amalannya kita bervariasi juga. Yang menunjukkan, yang menggambarkan tentang iman seseorang itu amalan. Iya apa tidak? Ada yang sholat wajib plus sunnah, ada yang sholat wajibnya saja, ada yang puasa sunnah, ada yang enggak, ada yang berakhlak mulia, ada yang enggak. Ini menunjukkan semuanya, kata Al-Imam Hulaimi, menunjukkan tentang iman seseorang, bahwa husnul khuluq yang mana itu bagian dari iman, akhlak mulia bagian dari amalan, adalah menunjukkan tentang kualitas iman seseorang. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak berakhlak mulia atau kurang berakhlak mulia, maka menunjukkan imannya itu sedang surut, sedang tipis. Ya, wa anal mu'minin yatafawatuna fi imanihim, dan ketahuilah bahwa kaum mukminin berbeda-beda, bervariasi keimanannya. Fa ba'duhum akmalu imanan min ba'd, sebagian dari mereka lebih tinggi, lebih sempurna imannya ketimbang yang lain. Dari sinilah kata Syekh mengatakan, Al-Imam Hulaimi, dari mana korelasinya kita belajar dengan akhlak Nabi? Wa min huna, maka dari sinilah kanal Mustafa sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Maka dari dua hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Kenapa?
Karena beliaulah iman yang paling sempurna. Tidak ada, kita semuanya sepakat, tidak ada iman seseorang yang bisa menandingi imannya Rasulullah. Ada apa tidak? Tidak ada. Maka dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa Rasulullah yang paling baik akhlaknya. Karena yang paling sempurna imannya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Di antara tentang masalah akhlak. Bahwasanya sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya dan aku yang terbaik untuk keluargaku. Ya. Maksudnya apa kata Syekh Al-Hulaimi, Al-Imam Hulaimi, man yu'amiluhunna bis-sabri ala akhlaqihinna wa nuqsani aqlihinna wa talaqatil wajh wal ihsan. yakni orang yang bermuamalah dengan keluarganya dengan sabar atas akhlak mereka yang terkadang di luar ya dugaan kita, wa nuqsani aqlihinna dan kurangnya akal mereka, wa talaqatil wajh dan berusaha bermuka ceria terhadap mereka dan berbuat baik. Ya, karena ya walaupun bagaimanapun juga ya kita dengan wanita, dengan istri itu berbeda karakter, berbeda jenis ya, jenis kelamin sehingga banyak perbedaannya. Kalau kita tidak sabar, maka tidak akan ada yang kuat. Tidak ada yang kuat dalam masalah rumah tangganya. Dan itu bagian dari akhlak mulia. Dan itu bagian dari akhlak mulia. Ini bisa dilihat di perkataan Al-Imam Munawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kesimpulan dari dua hadis di atas menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sempurna akhlaknya. Karena ya beliaulah satu-satunya yang paling sempurna keimanannya. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda, innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Bazzar. Dalam riwayat Bazzar disebutkan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak-akhlak yang mulia. Taib. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dari mana kita bisa menyimpulkan hadis ini tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala mengatakan, mengomentari hadis ini, fa ba'athahu azza wa jal liyad'u an-nasa ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal wa yunzirahum sayyi'al akhlaq wa sayyi'al a'mal. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mendakwahkan manusia tentang akhlak yang mulia. Ya, tentang amalan yang mulia serta mewanti-wanti ya, mewanti-wanti tentang akhlak yang buruk dan amalan yang buruk. Kemudian kata Syekh, wa qad da'ahum ilaiha qawlan wa fi'lan. Dan sungguh Nabi SAW telah menyerukan hal ini dengan perkataan dan dengan perbuatan. Dengan perkataan dan dengan perbuatan. Adapun dengan perkataan, kata Syekh, faqad takatharat anhul ahadits fil hasfi 'alal akhlaq. Dan banyak sekali dalil-dalil dari beliau, hadis-hadis ya yang menganjurkan tentang akhlak. Nanti insyaallah kita bahas. Ya, ini kitabnya tentang hadis-hadis tentang akhlak dan adab-adab yang penting yang sehingga dengannya kita jadi tahu wa bayan ma a'addallahu li ahliha minas sawabil azim, dan penjelasan Nabi SAW tentang akhlak yang mulia, pahala yang besar bagi mereka yang berakhlak mulia.
Itu dari perkataan. Adapun dari perbuatan, ya, kata Syekh Abdul Razak, faqad kana qudwatan lil alamin, dan sungguh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi qudwah bagi al-alamin, semesta alam. Ya, bima wahabahullahu minal khuluqil kamil, yang mana telah Allah berikan anugerah bagi Nabi kita SAW akhlak yang sempurna, wa adabir rafi, dan adab yang tinggi, yang luhur. Allah Azza wa Jal memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar dalam akhlak budi pekerti yang luhur. Surat Qalam ayat 4. Ya, surat Qalam ayat 4. Ini diantara fi'lan, perbuatan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ada orang yang bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, "Ya ummal mukminin, wahai ibunda kaum mukminin, akhbirni bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Coba terangkan kepadaku tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat jawaban Aisyah ini menunjukkan tentang pengetahuan beliau tentang Nabi SAW. Dan tentang bagaimana fikih beliau menjelaskan tentang akhlak Nabi SAW. Karena untuk menyimpulkan akhlak Nabi ini membutuhkan ya pembahasan yang melebar. Tapi lihat disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Jadi seakan-akan kalau ente mau lihat akhlak Nabi ya lihat Al-Qur'an. Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kitanya sekarang ya Al-Qur'an yang berjalan. So lihat, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Ama taqra al-Qur'an? Bukankah engkau membaca Al-Qur'an? Qaulullah azza wa jal, simak firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar dalam budi pekerti yang luhur, akhlak yang luhur. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi perkataan Aisyah ini benar-benar ya memuji Nabi SAW sesuai dengan keadaan Nabi SAW. Bahwasanya akhlak beliau adalah Al-Quran. Apa ini maksud dengan akhlak beliau adalah Al-Quran? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ma'na hadza, maksud dari akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran, annahu shara imtithalul Qur'ani amran wa nahyan sajiyatan lahu. Bahwasannya prakteknya Nabi terhadap perintah dan larangan sudah menjadi karakteristik Nabi SAW. Sudah melekat dengan Nabi SAW, menjadi akhlak yang natural. Sehingga perintah pasti dilakukan Nabi, larangan pasti dijauhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khuluqan tatabba'ahu, dan beliau berusaha berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an sehingga beliau menjadi akhlaknya akhlak Al-Qur'an sudah menempel. Bahasa kita kayak orang yang diberikan sifat dari sejak lahirnya. Wa taraka tab'ahul jibilli, dan Nabi SAW telah meninggalkan karakteristik yang sejak lahir, ya, yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Famahma amarahul Qur'an fa'alah. Apa yang Al-Qur'an perintahkan Nabi lakukan. Wa mahma nahahu anhu tarakah. Dan apa yang Al-Qur'an larang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Tuh lihat, itu akhlak Al-Qur'an. Hadza ma'ajabalahu Allah alaihi minal khuluqil azim. Plus ditambah Allah menganugerahkan kepada Nabi SAW akhlak yang luar biasa. Minal haya, dari rasa malu, wal karam, dermawan, was syaja'ah, keberanian, was safah, dan memaafkan, ya, wal hilm, penyantun,
wa kulli khuluqin jamil, dan setiap akhlak yang baik itu Nabi SAW berperangai dengan akhlak demikian. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan mensifati Nabi akhlaknya Al-Quran, itu benar-benar berada di puncak gunung, ya, sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi SAW, sesuai dengan karakteristik Nabi SAW. Karena ya, ketika Nabi masih ada, siapakah yang akan dijadikan qudwah selain Nabi? Maka ketika beliau ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, mungkin kalau sahabat, sesama sahabat, akhlaknya fulan seperti si fulan. Tapi ketika Nabi yang ditanya, ini siapa lawannya? Maka tidak ada lagi kecuali barometernya adalah Al-Quran. Luar biasa, ini termasuk fikih ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara hadis atau dalil yang menerangkan tentang bagaimana luhurnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah dari pernyataan Anas. Anas ini adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas ibn Malik. Kata beliau, ya, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku pernah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Lihat, bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak, tapi 10 tahun. Ya. Lihat, 10 tahun ini waktu yang tidak sedikit, ya, tidak cepat, lama, ya. Fama qala li. Lihat, kalau kita ingin tahu akhlak seseorang yang sebenarnya, tanya kepada orang yang sering berinteraksi dengannya. Ya, tanya kepada orang yang suka berinteraksi dengannya. Siapakah? Ya keluarganya, ya tetangganya, ya sahabatnya yang lama. Jangan baru kemarin sore, ya, antum ketemu sama orang, kemudian antum tanya gimana si fulan? Si fulan Masya Allah, luar biasa. Ya ini salah. Ya, kenapa? Karena dia baru ketemu sepintas. Bisa jadi orang ketemu dengan orang baru hanya sekedar basa-basi, hanya sekedar berpura-pura baik, ya. Tapi kalau antum ingin tahu akhlak seorang, ya diantaranya tanya kepada orang yang paling lama berinteraksi dengannya. Ya, makanya Umar pernah membantah orang yang memuji orang lain, ya. Kemudian ditanya, apakah engkau pernah bertetangga dengannya? Apakah engkau pernah safar dengannya? Karena safar itu akan membuka kedok karakteristik orang yang sesungguhnya. Karena safar itu qit'atun minal azab. Safar adalah setengahnya dari azab. Sehingga kalau orang gak sabaran, keluar tuh watak aslinya. Ya. Kalau di awal-awal mungkin basa-basi, iya silakan. Tapi ketika sudah safar, kelihatan tuh watak aslinya. Yang buruk kelihatan buruk, yang baik kelihatan baik, yang egois kelihatan egois, yang bakhil kelihatan bakhil. Ya kelihatan. Atau dalam masalah muamalah maliyah, masalah transaksi uang, harta. Ya ditanya, apakah engkau pernah bertransaksi uang dengannya? Apakah engkau pernah bersafar kepadanya? Dalam riwayat lain, apakah engkau pernah bertetangga dengannya? Maka jawaban orang tersebut tidak, belum pernah. Maka kata Umar bin Khattab, berarti engkau belum tahu orang itu. Ya, jadi jangan seenaknya saja kita mengatakan si fulan baik, si fulan baik, ya, si fulan seperti ini. Kalau ternyata kitanya tidak tahu. Kalau kita yang nggak tahu bilang, wallahu alam, tanya sama selain saya. Ya, apalagi kalau masalahnya antum sudah tahu aibnya, kemudian mengatakan baik, ya ini bahaya. Mobil khusus kalau masalah ada orang yang ingin meminang wanita, keluarga wanita bertanya-tanya, ya kepada antum, dan antum tahu bobroknya orang ini, misal. Terus antum tutupi, maka antum berkhianat kepada keluarga wanita tersebut. Gak boleh.
terangkan, enggak masalah. Itu bukan sesuatu yang ghibah. Ini untuk maslahat. Tentunya jangan dikoar-koar, kabarkan kepada mereka sesuatu yang sesungguhnya saja. Bahwasanya dia ini pernah main obat misal. Tapi nggak tahu apakah dia sudah berhenti apa tidak. Sepengetahuan saya seperti ini. Biar mereka bisa menilainya dan mengusut langsung. Berarti kalau kayak gitu jangan diterima. Tapi kalau antumnya tahu orang ini melakukan hal demikian, kemudian antum mengatakan dia orang baik, orang seperti ini. Kemudian terjadi perceraian setelah mereka menikah, maka antum kena cipratan dosanya. Maka sebagian orang ada yang menutup-nutupi, apalagi kalau itu bagian dari keluarganya misalkan. Maka nggak boleh, ini bagian dari tidak amanat. Ya, bagian dari tidak amanat, dan itu bukan ghibah. Kalau ada maslahat yang diinginkan maka boleh. Misal sebagai contoh ya, antum tahu ini orang, ada orang bertanya kepada antum, ya gimana si fulan? Ya, emang kenapa? Antum tanya dulu. Dia mau minjem uang sama saya 10 juta misal. Orangnya cepat bayar hutang apa tidak? Antum tahu ini orang kalau minjem uang nggak balik uangnya. Maka antum harus jelaskan bahwasanya si fulan ini memang seperti itu, doyan hutang dan nggak bayar, atau minimal bayarnya lama, diputar uangnya. Maka jelaskan seperti itu. Jangan nggak apa-apa, itu baik. Maka antum yang dikatakan tidak amanah, tidak baik seperti ini. Khonifuddin azani Allah wa yakum. Ini terambil dari perkataan Anas, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat saya berkhidmat kepada Nabi SAW 10 tahun, ini ingin menunjukkan tadi yang kita bahas. Bahwasanya orang yang mengenal seseorang itu dengan waktu yang lama pasti tahu karakteristik yang sebenarnya. Maka kata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, fama qala li uffin qat. Dan tidak pernah Nabi mengatakan kepadaku, sana dah, paham nggak? Ya, fama qala li uffin qat. Nabi tidak pernah menghardikku dengan kalimat yang senada. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah. Dan Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku terhadap apa yang aku perbuat, kenapa engkau melakukan ini dan itu. Yani mencari kesalahannya atau menginterogasinya. Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'altah. Atau terhadap sesuatu yang aku belum melakukannya, Nabi mengatakan kenapa engkau tidak melakukan ini. Ya, lihat, subhanallah, adakah yang seperti ini akhlaknya dari kalangan manusia? Hampir-hampir tidak ada. Ya, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahsanun nasi khuluqa. Dan kata sahabat mulia Anas, dan beliau adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Wala masastu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyan min kaffi Rasulillah. Dan tidaklah aku pernah memegang kain yang selembut sutra atau selembut wol, ya, kecuali tangan Rasulullah lebih lembut dari itu. Wala syamamtu miskan wala itran kana atyab min araqi Rasulillah. Dan aku tidaklah mencium misik atau minyak wangi, itu tidaklah keringat Nabi lebih harum ketimbang misik dan minyak wangi. Dan ini diantara mukjizat dan spesial keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keringatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih harum ketimbang ya misik, minyak kasturi. Ya, lebih harum daripada minyak wangi. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Itu diantara ya perkataan imam atau sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ya, beliau sudah berkhidmah 10 tahun dan mengatakan demikian. Berarti menunjukkan Nabi tidak sekedar teori saja. Ya, agama Islam tidak sekedar teori tapi membutuhkan praktek. Dan telah dibuktikan di dalam agama Islam ini, ya, tidak hanya sekedar teori saja. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah
wa iyyakum. Perkataan Anas khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa disebutkan oleh beliau? Karena ini adalah sebuah kesempatan emas. Sebuah rizki. Beliau pernah berkhidmat kepada Rasulullah SAW, sebuah kemuliaan. Maka jika ada seseorang berkhidmah bisa menemani para ulama, seorang ulama, maka itu rizki dan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena itu adalah sebuah kemuliaan yang dengannya dia bisa menuntut ilmu, bisa mendulang adab, bisa mendulang akhlak, bisa mendulang ilmu yang diberikan. Terkadang ilmu yang diberikan untuk khalayak umum ada porsi khusus yang diberikan untuk tatkala dia di majlis khusus. Makanya sahabat mulia Anas ibn Malik ini termasuk sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau berkhidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, sudah masuk Isya. Taib, kita break sebentar ya untuk break azan Isya dan salat Isya secara berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, ada dua hadis kita sebutkan secara global, secara ringkas, secara cepat, dan perkataan beberapa ulama tentang hal ini, dan terus kita tutup. Tentang Nabi SAW disebutkan oleh Bara mengatakan, dan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW ahsanun nasi wajha. Nabi SAW itu paling tampan wajahnya. Wa ahsanun nasi khuluqa, dan ahsanun nasi wajhan, paling sempurna wajahnya. Wa ahsanun nasi khuluqa, dan yang paling baik akhlaknya. Korelasinya dari riwayat ini adalah perkataan bahwasanya beliau paling baik akhlaknya, perangainya. Kemudian laisa bil tawilil ba'in wala bil qasir, dan beliau ini jasadnya tidak tinggi banget dan juga tidak pendek, ya, sedang-sedang saja. Wal ahaditsu fi hadza katsirah, dan hadis-hadis mengenai tentang Nabi ini banyak. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah taala mempunyai kitab khusus tentang karakteristik Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah dan karakteristik beliau sallallahu, yang dinamakan dengan Syama'il al-Muhammadiyah, ya, tentang perangai kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya Imam Tirmidzi. Dan kalau tidak salah beliau Syekh Abdul Razak pun sudah mensyarah kitab tersebut. Ikhwani fiddin, azanillahu wa hadis yang terakhir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau meriwayatkan ini tentang perangai Nabi. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi khadiman lahu qat. Nabi tidak pernah memukul pembantunya sama sekali, abadan, ya. Wala imra'atan, dan Nabi tidak pernah main tangan dengan istri-istrinya, tidak pernah sama sekali. Ini yang mengatakan istri Nabi, Aisyah, ya. Wala daraba biyadihi syai'an qatt, dan Nabi tidak pernah memukul sesuatu apapun sama sekali, illa an yujahida fi sabilillah, kecuali ketika lagi di medan jihad, ketika membetulkan shaf misalkan, fi sabilillah. Wala khuyyira baina syai'aini qatt illa kana ahabbahuma ilaihi aisarahuma, dan Nabi tidaklah memilih dua pilihan yang ada kecuali itu yang paling dicintai dan yang paling mudah untuk dilakukan agar umatnya bisa melakukannya.
hatta yakuna itsman, kecuali jika itu adalah yang berbau dosa, maka Nabi tidak memilihnya. Kalaupun berbau dosa, maka Nabi orang yang paling terjauh untuk meninggalkannya. Walan taqama li nafsihi min syai'in yu'ta ilaihi illa an tuntahaka hurumatullah. Dan Nabi tidaklah balas dendam atau marah terhadap dirinya sendiri, melampiaskan hawa nafsunya atau marahnya ya tatkala beliau dihina, dilecehkan dan lain sebagainya, marah untuk dirinya sendiri, tidak, kecuali jika itu berkaitan dengan larangan-larangan Allah. Apabila dilabrak, maka Nabi marah seperti itu. Artinya marahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, fayakunu huwa yantaqim lillah, maka beliau marah tatkala batasan-batasan Allah itu dilanggar, bukan karena untuk dirinya sendiri, bukan karena untuk yang lainnya, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara karakter yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita tutup dengan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kenapa agama Islam itu dinamakan agama akhlak? Ya, karena akhlak itu adalah buah hasil dari iman. Buah hasil dari iman. Tatkala seseorang berperangai dengan akhlak yang mulia, maka disitulah agama itu muncul karakteristiknya, muncul tanda-tandanya. Tidak hanya sekedar teori. Kalau bahasanya kita tidak sekedar omdo, ya omong doang. Mungkin sebagian dari kita teori bisa, tapi bisakah dibuktikan? Nah ini buktinya adalah dengan akhlak al-karimah. Makanya sebagian ulama mengatakan barang siapa yang jika ada seseorang yang mengunggulimu dalam bab akhlak, maka ketahuilah dia telah mengunggulimu dalam bab agama. Jika ada seseorang yang mengunggulimu dalam bab akhlak, artinya orang itu akhlaknya lebih baik, akhlaknya bagus, berakhlak, maka ketahuilah dia itu lebih baik daripada Anda akhlaknya. Bisa dipahami? Ya, karena agama Islam adalah agama akhlak yang tertuang dari ilmu, yang lahir dari ilmu, yang mana ilmu ini mungkin teori, kemudian dituangkan dengan akhlak, maka itulah agama. Ya, sehingga kalau ada orang yang sudah lama ngaji tapi belum memiliki karakter akhlak yang mulia, maka dipertanyakan ilmunya. Ya, berarti ilmunya selama ini belum bermanfaat. Mungkin kalau dia ditanya tentang dalil-dalil dari akhlak mulia, dia tahu, tapi belum bisa berakhlak mulia. Berarti ilmu yang selama ini ia dapatkan bisa jadi belum bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dituangkan dengan amal. Karena inti dari kita belajar ilmu agama adalah untuk diamalkan, bukan sekedar wawasan saja, bukan sekedar hazanah ilmu saja, pengetahuan lah. Akan tetapi urgensi kita menuntut ilmu agama adalah dalam rangka diamalkan. Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hatafal ilmu bil amal wa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu membisikkan kita untuk beramal, jika tidak maka dia akan pergi meninggalkan kita. Yaitu ciri ilmu yang bermanfaat. Yang tertuang dari ilmu tersebut adalah amal. Makanya ya Nabi SAW berusaha menerjemahkan wahyu, berusaha mempraktekkan wahyu yang turun kepada beliau, maka beliau amalkan. Makanya tidak salah, bahkan termasuk fikih Aisyah tatkala menggambarkan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran, karena selama ini beliau adalah seperti Al-Quran. Ya, tidak ada perintah kecuali diamalkan oleh Nabi SAW. Tidak ada larangan kecuali Nabi yang pertama kali ya yang menjauhinya. Maka beliaulah pantas dikatakan akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi agama
Islam ini bukan hanya agama sekadar teori, akan tetapi agama akhlak. Karena akhlak lahir dari ilmu. Ya, agama Islam adalah akhlak itu lahir dari ilmu. Ya, karena pernah kita bahas ilmu itu ada dua, akhlak itu ada dua. Ada akhlak yang sifatnya anugerah dari Allah, pemberian. Ada yang akhlak yang mana kita didapatkan dari ilmu. Kemudian kita berusaha berijtihad, bersungguh-sungguh agar bisa berakhlak dengan akhlak yang dianjurkan oleh agama Islam. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa kita amalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua akhlak yang mulia. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita tutup, jika ada yang mau dipertanyakan, maka dipersilahkan. Afwan Ustaz, bagaimana agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau yang berkah? Pertama, masalah dari niat itu sendiri. Untuk apa Anda menuntut ilmu? Ya, untuk apa Anda menuntut ilmu syar'i? Dari niat. Karena niat yang baik maka akan menghasilkan hasil yang baik. Niat yang baik akan menghasilkan niat yang baik. Dan Imam Ahmad menantaranya, apakah niat yang baik itu? Yakni dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan dari diri sendiri dan orang lain. Maka dia berangkat dari niat itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua, minta kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, niatkan ilmu yang kita dapatkan, berusaha untuk kita amalkan. Jadi niat yang jujur, ya, dalam rangka untuk mengamalkan ilmu. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Di antara doa Nabi SAW, dan ini zikir pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang halal dan amal yang diterima. Kemudian juga kita mengetahui orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Di antaranya di dalam surah Al-Fatihah ayat terakhir, Allah mencap jelek orang yang tidak mengamalkan ilmunya dengan perkataan ghairil maghdubi alaihim. Ya, orang-orang yang maghdub, termurkai, yang dilaknat. Kenapa mereka dilaknat? Yaitu orang-orang yang mengetahui ilmu tetapi tidak diamalkan, seperti mereka Yahudi dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Kemudian kita tahu nanti di hari kiamat akan ditanya seseorang itu tentang ilmunya, sejauh manakah ia amalkan. Ada 4 perkara yang ditanya: tentang jasadnya, tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang hartanya, dan tentang ilmunya. Semuanya akan ditanya, tidak bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya tentang arba. Dalam riwayat lain tentang 5 perkara. Ya, di antaranya adalah wa an ilmihi madza amila bihi, dan tentang ilmunya seberapa jauh ia amalkan. Dan kita akan ditanya juga di alam kubur tentang ittiba kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man nabiyyuk, siapa nabimu? Dan apa agamamu? Man rabbuka? Dan itu tidak bisa kita jawab kecuali sebatas dari amal saleh kita, tentunya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama Islam adalah agama ilmu dan amalan. Jadi percuma kalau orang menuntut ilmu hanya sekedar menjadi wawasan saja, nanti bisa jadi bumerang baginya. Ya, dalam riwayat disebutkan ya bahwasanya Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah untukmu yang membelamu, atau akan menjadi penghujat bagimu. Ya, antum baca Al-Qur'an, perintah untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik, tapi kitanya malah berbuat syirik, maka ini akan menjadi hujah. Al-Qur'an akan menghujatnya.
Al-Quran menyuruh kita untuk meninggalkan riba, kitanya melakukan riba. Jadi pegawai bank misalkan, maka ini Al-Quran akan menghujat baginya. Ya, waliyadu billah. Jadi banyak sekali poin-poin yang bisa kita dapatkan. Intinya kita ini harus jujur. Ya, untuk apa kita berilmu? Apakah semua perangai yang ada di Rasulullah SAW itu termasuk sunnah yang jika diikuti mendapatkan pahala? Misal seperti cara berjalannya atau cara menyisir rambutnya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Tidak semua yang dilakukan oleh Nabi SAW itu menjadi sunnah ya. Kalau dari ilmu usul fikih, karena ada perkara yang mana Nabi SAW melakukannya sebagai ta'abudan, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dilakukan Nabi SAW sebagai ta'abud, seperti apa? Berwudu, seperti sholat dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Wudunya Nabi itu seperti apa? Ya, kemudian sholatnya Nabi itu seperti apa? Hajinya itu seperti apa? Ya, itu ta'abudan dalam rangka taqarrub, maka kita mengikutinya dan wajib akan mendapatkan pahala. Jika itu hukumnya wajib, ya maka wajib. Jika itu hukumnya sunnah, maka itu sunnah. Seperti takbiratul ihram, ya itu wajib, maka kita wajib untuk melakukannya. Berwudu sebelum sholat, ada rukun-rukunnya, maka itu hukumnya wajib. Ada perkara-perkara yang dilakukan Nabi SAW tapi bukan ibadah, yakni perkara-perkara seperti nalurinya manusia secara umum, seperti Nabi suka madu, ya itu bukan sunnah, itu perkara yang mubah, ya. Nabi SAW berbekam, ya sebagian orang mengatakan bekam sunnah, lah itu pengobatan, itu hal yang mubah, dilakukan jika dibutuhkan. Ini perkara yang mubah, sekali lagi bukan sunnah, tapi pengobatan dari Nabi SAW. Ya, minum habatus soda itu bukan sunnah, itu pengobatan dari Nabi SAW. Ya, seperti Nabi beristri 9, itu khusus untuk Nabi SAW. Adapun ya selain dari Nabi SAW hanya diberikan 4 saja, dan itu pun bagi yang mampu dan memiliki syarat-syarat yang khusus. Jadi tidak semua yang dilakukan Nabi itu adalah sunnah. Tetapi para ulama sudah menggambarkan dan menjelaskan mana yang dilakukan Nabi sebagai ta'abudan dalam bentuk taqarrub, ibadah yang harus diikuti, sudah dijelaskan oleh para ulama hadis. Ada yang sifatnya jibillah, sifatnya sudah karakteristik Nabi, seperti Nabi suka korma, Nabi suka karena makanan pokoknya korma. Nabi SAW suka madu, semua orang suka madu, manis, ya maka itu bukan sunnah. Atau ada istiadat Nabi, seperti Nabi memakai sorban, memakai jubah, ya maka ini kembali ke adat istiadat yang ada di zaman Nabi SAW. Adapun perkara ibadah itu semuanya adalah hal-hal yang hampir garis besarnya yang diikuti. Jadi pembahasan masalah ini pembahasan yang sifatnya memanjang. Adapun di sini disebutkan cara berjalan dan cara menyisir rambut. Ini kalau menurut ulama hadis bisa dimasukkan ke dalam sunnah. Adapun menurut ulama usul fikih tidak. Ya, karena kalimat sifat-sifatnya Nabi menurut ulama usul fikih tidak dimasukkan dalam kategori sunnah. Adapun menurut ulama-ulama hadis dimasukkan ke dalam kategori sunnah Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Sebenarnya Ustaz, sepertiga malam itu dimulai dari jam berapa? Pernah kita bahas ini kalau nggak salah pada pertemuan yang lampau ya. Cara mengetahui sepertiga malam terakhir ini waktu tahajud ya, dan waktu yang mulia yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala turun di langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ya wajib kita imani Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man yastaghfiruni fa'aghfir lah." Siapa yang meminta ampun kepadaku akan kuampuni.
Wa man yas'aluni fa'u'tiyahu. Dan siapa yang meminta kepadaku kan kuberikan. Dan wa man yad'uni fa'astajibalah. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku kan kukabulkan. Artinya doa yang dipanjatkan di sepertiga malam terakhir mustajab dan ampuh. Disebutkan oleh Imam Syafi'i bahwasannya doa yang dipanjatkan di sepertiga malam terakhir itu ibarat busur panah yang melesat dari panah yang melesat dari busurnya menembus ke bidikan mangsa yang dituju. Artinya sangat mujarab, mustajab. Ya. Baik, pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui sepertiga malam terakhir? Caranya adalah kita harus mengetahui waktu masuk salat maghrib dan mengetahui waktu salat subuh. Ya, misal kategori maghrib misal jam 6, subuh jam berapa? Jam 4 bisa. Ya, kita ambil yang gampang saja, jam 6 dan jam 4. Berapa jam dari jam 6 ke jam 4? 10 jam, iya atau tidak? Ya, 10 jam. 10 jam dibagi 3. Dibagi 3 berarti berapa? 3 jam. Berarti dari jam 4 mundur ke 3 jam sebelumnya. Berarti jam berapa? Jam 1 sudah masuk sepertiga malam terakhir. Jadi perlu kita harus tahu maghribnya jam berapa, subuhnya jam berapa. Karena maghrib dan subuh ini berbeda-beda dari bulan ke bulannya. Sekarang aja agak mundur ya. Mundur apa maju? Mundur. Maka harus tahu. Ya, apalagi kalau di Saudi, kalau musim dingin seperti ini subuhnya setengah 7. Subuhnya setengah 7. Subuhnya setengah 7, maghribnya jam 5 kurang seperempat. Ya, jadi waktu malamnya itu memanjang. Antum tidur jam 12, jam 4 mata sudah melek, sudah seger lagi, tapi subuhnya setengah 7. Ya bayangkan itu ya. Masuk ke kantor setengah 8 masih seperti kayak jam 5. Ya, jadi harus tahu ya waktu maghrib dan waktu subuhnya kemudian bagi 3. Seperti itu sepertiga malam terakhir. Di waktu itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.